Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hui, apa kabar orang baik? Sehat ya, insya Allah semuanya sehat. Alhamdulillah ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024. Aku kalau ngeliat tanggal nih rasanya udah dek. Apalagi Mas Wardi tadi, Kang udah mesen botolnya belum buat minumannya? Ya gimana mau mesen? Saldo sedekah nasi boxnya itu kan tinggal tanggal 25 teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, masih Allahu Akbar, masih ya pada peningkatan dari yang kemarin tapi cukup tipis. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini video akan tayang malam hari ya teman-teman. Aku 2 hari ini oleng saudaraku. Makanya teman-teman banyak yang nanya, banyak yang DM, Mas T bahas dong olengnya. Siapa tahu olengnya Mas T pertanda buruk, pertanda ini. Teman-teman banyak yang DM saya jujur. Tapi saya mengukur dari badan saya yang memang satu kelelahan, mungkin karena kurang istirahat atau kurang tidur, sehingga saya pikir berarti bukan oleng karena memang dalam tanda kutip mau ada sesuatu, tapi memang badan saya sedang sakit. Walaupun Cerondol juga memang menjelaskan bahwa sakitmu itu juga merupakan sesuatu gitu loh. Cuman aku masih belum berani mendetailkan cukup jauh. Karena memang aku seperti yang kalian tahu teman-teman, aku kalau misalnya mau menceritakan aku oleng, aku misalnya aku mendengar firasat atau aku merasa badanku oleng atau muter atau apa, banyak teman-teman yang komentar, nanti vertigo mas, nanti darah tinggi mas, nanti darah rendah mas. Banyak teman-teman yang komentar kayak gitu karena teman-teman nggak paham. Kalau yang sudah paham saya, kalau yang sudah tahu saya itu sebelum membahas olengnya saya untuk menjadi sebuah firasat, ada tolak ukurnya. Saya harus periksa dulu kesehatan, saya harus kontrol dulu kesehatan saya, apakah memang olengnya atau berputarnya itu karena memang faktor kesehatan atau memang feeling atau firasat terkait ada sesuatu. Contohnya ini nih, 2 hari saya oleng dan setelah itu ternyata saya jatuh sakit, berarti olengnya bukan karena ada sesuatu. Makanya teman-teman banyak yang DM, Mas T bikin video dong bahas soal olengnya. Saya nggak bahas, kenapa? Karena memang saya mikir, oh karena saya sakit, bukan oleng karena mau ada sesuatu. Walaupun Cerondol juga memberikan clue ke saya bahwa olengmu tuh sebenarnya juga ada sesuatu, bukan hanya karena kamu capek, bukan hanya karena kamu sakit. Cuma aku belum berani membahas secara detail, ya satu karena memang secara kesehatan aku beneran oleng, bukan oleng karena musibah, tapi karena memang oleng sedang sakit atau sedang tidak fit. Kedua, aku belum ngobrol sama yang terlalu jauh sehingga aku belum berani membahas itu. Nanti suatu ketika kalau sudah ada waktunya, sudah sempat,
dan aku bisa ngitung, nanti aku akan sampaikan ke teman-teman. Maaf agak bindeng sedikit suaranya karena ini aku masih berkeringat teman-teman, nggak tahu emang panas atau karena memang aku barusan minum obat. Alhamdulillah aku paksa teman-teman, kalau diturutin dari kemarin maunya lemes, maunya ngeletak aja. Kalau diturutin terus aku nggak produktif, kalau diturutin terus aku nggak bisa nemenin kalian. Jadi oke, harus strong, harus semangat buat nemenin teman-teman, harus jadi manfaat bagi orang banyak. Amin. Gak ada yang boleh sakit ya orang baik, walaupun pergantian cuaca begini, tetap harus semangat nih. Kalian yang di rumah harus selalu semangat. Doanya mudah-mudahan gak ada yang sakit cepat sembuh, yang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang di rumah, yang sekarang sedang keadaannya kurang baik, semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya dan lunas, amin, amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya yang jelek tak ambil dari teman-teman, tak buang ke jurang. Yang jelek tak ambil, tak buang ke jurang. Insya Allah teman-teman di rumah tinggal dapat baik-baiknya saja dari Allah, amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang, yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih banyak. Kalian yang sudah subscribe terima kasih, untuk yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe ya. Yang baru atau yang lama harus support Mas T dengan di subscribe. Pencet tombol loncengnya, aku kemeringet rek. Pencet tombol loncengnya, kemudian like-nya, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang. Boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Mbak Sinaros, aku terima kasih selalu nyawer di video-videoku, biar berkah ya Mbak. Dapat tukar yang lebih banyak dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku rotok siliden re. Aku tuh punya tim yang luar biasa. Tika tuh tak akui jempol. Dia tuh kalau tahu oh lagi nggak sehat, lagi nggak apa, lu cepet dia tuh masak apa dianterin kesukaanku ya. Apa sayur cempoka, kalau kalian tahu, aku tuh favorit banget sama cempoka, dikasih teri gitu, direbusin kedelai sama direbusin sawi, masya Allah. Yang tadinya nggak harus makan, harus minum obat. Akhirnya ini jadinya, wah orang-orang baik nih luar biasa. Makanya teman-teman, tanamlah sesuatu yang baik supaya kebaikan juga datang ke kita. Bukan berarti Mas Teng aku orang baik loh ya, tapi kalian percaya saja bahwa sesuatu yang kita lakukan semuanya akan berbalik ke kita. Jadi lakukan yang baik. Apa yang mau dibahas hari ini Mas T? Kita mau bahas soal jatuhnya pesawat Sam Air di Gorontalo yang mengakibatkan 4 korban tewas. Seluruh penumpang dari pesawat perintis ini mengalami atau menjadi korban di balik musibah tersebut. Seperti apa detailnya? Beberapa kali sudah dihitung lewat angkanya, beberapa kali Cronol sudah menyampaikan, dan ternyata musibah yang dimaksudkan kemarin di tanggal 20 itu ya, berhubungan dengan air. Sebenarnya air di sini tuh cukup luas. Bahkan pesawat yang jatuhnya ternyata di tambak tradisional milik warga di sekitaran Bandara Gorontalo. Wah, ini satu hal yang cukup mengagetkan. Nanti kita akan hitung, kita akan lihat potensinya teman-teman. Tapi sebelumnya, aku nggak tahu akan ada keajaiban Allah atau tidak. Tetapi artinya saya nggak bisa terlalu positive thinking. Saya pesimis juga teman-teman. Apalagi aku dapat kiriman baju Mbak Agnes nih. Masya Allah, tabarakallah, makasih Mbak Agnes. Ada dikirim 5. Ini aku sama Mas Wardi sama tim masak semuanya dapat. Akan lebih nelongso lagi aku rasanya. Dapat baju harusnya ada dong nasi box, tapi tinggal tanggal 25 teman-teman, hari Jumat itu. Sedangkan itu tanggal 22, dan per tanggal 22 sedekah nasi box kita login ulang sebentar. Per hari ini ya, ini jam 5 sore loh Mas Tulus syutingnya ini. 3.112.000 ya kurang lebih kayak gitu. Ini juga sudah terpotong biaya admin 12.000. Aku pikir kok duitnya berkurang, kemarin 3 juta. Kemarin sudah
3 juta sekian, hari ini kok tiba-tiba berkurang, ternyata ada adminnya 12.000. Aku ketakutan, Rek, jangan-jangan duit apa rekeningnya disadap atau apa, ternyata memang ada pemotongan admin 12.000 rupiah ya. Oke, seperti itu teman-teman, 3 juta berarti masih kurang 3 jutaan lagi ya, anggaplah 3 juta lagi karena kita 6 juta butuhnya, sehingga setengahnya lagi. Apakah kan ada keajaiban dari Allah? Ada kemungkinan Allah memberikan keajaiban bagi kita? Mari sama-sama kita doa. Semoga ada jalan yang Allah berikan untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Semoga sedekah nasi box kita dengan tangan dan juga izin Allah tetap terselenggara di bulan Oktober ini. Amin, amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Berapapun silahkan, kalian mau ngasih cuma 12.000, mau kelipatannya 24.000 dan seterusnya, boleh, mau sebanyak mungkin juga boleh, mau nyukupin silahkan DM Mas Tulus. Amin. Mudah-mudahan ada hamba Allah yang digerakkan hatinya sama Allah untuk membantu cepet nih. Tulus, saya punya rezeki, saya bantu biar segera terlaksana. Amin ya Allah. Aku jujur teman-teman ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku ada kerjaan. Yang hari Jumat aku masih belum terima, masih tentatif karena aku pikir ya budget 1 juta aku buang juga nggak masalah kalau nasi boxnya ada, tapi aku masih belum memberanikan aku iakan untuk job hari Jumat karena ya aku pikir Jumat berkah ada kali ya, walaupun waktunya sudah mepet. Ya kita pasrahkan sama Allah, semoga ada jalan terbaik dari Allah ya. Sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali niat, hajatnya, tujuannya apapun, semoga Allah sampaikan, Allah terima, disampaikan sesuai dengan yang dituju, amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan teman-teman yang sedekah hajatnya segera Allah kabul, dan semoga teman-teman yang bersedekah, sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, aku pengiriman minyak bidara sementara waktu ini hanya pakai 2 kurir, JNT sama JNE. Di luar itu Mas Teh tidak bisa support dulu. Aku nggak tahu kenapa waktu order pick up untuk beberapa aplikasi yang lain ini nggak bisa. Sedangkan ada aplikasi antar aja yang menurut aku sudah nggak worth it lagi buat ngirim teman-teman. Jadi memang aku nyari yang ternyaman bagi kalian karena estimasi pengiriman minyak bidara itu kan 7 hari ya. Jadi Mas Teh nyari yang paling nyaman supaya bisa segera sampai. Yang mau pesan minyak bidara silahkan konfirmasi dulu, tonton video packingnya dulu. Setelah paham langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857 ya. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap. Ingat teman-teman, kalau di lokasi kalian tidak ada JNI sama JNT, mendingan stop dulu, pesannya nanti dulu kalau sudah normal. Untuk sementara waktu hanya 2 dulu, hanya JNE dan juga JNT. Di luar itu Mas Teh tidak bisa ngirim. Kalau misalnya daerah kalian tidak tercover oleh JNE dan juga JNT, mohon maaf Mas Teh belum bisa kirim untuk minyak bidaranya ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Pesawat Sam Air atau pesawat perintis Sam Air PKSMH dengan kode penerbangannya itu jatuh sebelum landing di Bandara Bumi Panua Pahuwatu Gorontalo. Akibat kecelakaan tersebut, pesawat tampak mengalami rusak berat pada bagian depan sementara sayap sebelah kiri patah, teman-teman ya. Pesawat awalnya berangkat dari Bandara Jalaluddin Gorontalo sekitar pukul 7 pagi, 7:03 WITA pagi tadi. Pesawat diperkirakan tiba di Bandara Bumi Panua Pahuwatu pukul 7:33 atau mungkin 30 menit setelah take off dari Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk sampai 30 menit kemudian di Bandara Bumi Panua Pahuwatu. Dan kontak terakhir diterima oleh Airna Makassar pada pukul 7:22 sudah tidak ada kontak lagi. Dan diperkirakan sebelum landing pesawat tersebut jatuh di tambak tradisional milik warga yang berada di sekitar bandara tempat pesawat ini seharusnya landing. Dari kejadian ini ada 4 korban jiwa termasuk pilot, kemudian kopilot, 1 penumpang dan juga 1 mekanik dalam tanda kutip
disebutnya sebagai engineer. Kalau saya salah sebut, saya mohon maaf. Jadi semua korban dikabarkan meninggal dunia, ya. Dan saya nggak tahu harus bersyukur atau apa, karena pandangan saya itu justru teman-teman, kalau dari hitungan-hitungan kemarin, saya melihat ini pesawatnya bukan pesawat kecil ya. Pesawatnya juga besar, bahkan saya melihat ada beberapa warna dari beberapa pesawat yang disebutkan di pikiran saya. Tapi dalam arti justru pesawat kecil, tapi semua korban meninggal dunia. Dan satu hal yang kalau teman-teman bahas, silakan tonton video yang pas Mas Tulus bahas tanggal 20 Oktober. Silakan kalian tonton di bagian segmen membaca intuisi soal musibah. Di situ saya jelaskan bahwa ada musibah air yang harus diwaspadai, atau musibah yang terjadi ketika sedang ada air, atau di atas air, atau di malam hari, atau sedang hujan. Saya membaca itu. Jadi beberapa yang saya sampaikan, kecelakaan ini bisa terjadi di atas air, atau ada komponen air di malam hari atau ketika hujan. Di darat pun mungkin kecelakaan yang terjadi ketika ada air. Dan ternyata juga terjadi sebuah musibah yang mengakibatkan pesawat udara perintis milik Sam Air jatuh di tambak tradisional milik warga. Dan nyata di fotonya, di kanan kirinya itu ada air dan di atas air, dan rusaknya total. Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait jatuhnya pesawat tersebut. Mas Teh nggak berani menyampaikan terlalu jauh, tapi artinya ini disampaikan bahwa masih dilakukan penyelidikan oleh KNKT dan juga pihak berwajib setempat, sehingga nanti kita tunggu rilis resminya. Terjadinya tanggal berapa, Mas Teh? Di tanggal 20 Oktober 2024. Tepat di mana Mas Teh membahas soal angka 20 Oktober 2024. Apa ini yang dimaksud? Apakah hal ini yang dihitung Mas Teh benar? Sebetulnya secara garis besarnya memang betul ada musibah yang terjadi ketika di malam hari atau di pagi hari, karena kalau berair nih jatuhnya sebelum jam 9 pagi atau di atas air, dan terbukti memang di atas air. Tetapi pada dasarnya dari pandangan saya, dari firasat yang saya terima, bahwa pesawatnya seharusnya bukan pesawat kecil. Jadi makanya saya bingung, ini sudah menjadi musibah, tetapi apakah saya harus bersyukur dengan adanya ini? Karena memang akhir bulan Oktober ini nih agak genting. Kenapa? Salah satunya Condol juga menyampaikan bahwa olengnya saya. Kenapa saya nggak berani bahas ya? Karena saya memang sakit beneran gitu loh. 2 hari ini saya oleng beneran. Dalam tanda kutip saya sakit betulan. Saya minum paracetamol, saya harus ke dokter. Jadi memang sakit beneran, bukan karena firasat. Nah, tapi Condol juga menyampaikan bahwa sakitmu itu sebetulnya juga memang akan adanya sesuatu. Nah, ini salah satu hal. Apapun itu, kita harus bersyukur atau apa, intinya ini sebuah musibah. Doa terbaik bagi seluruh korban, semoga ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah, diampuni segala dosanya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Nah, apa yang bisa kita baca? Ada potensi-potensi berikutnya, sudah sangat jelas potensi berikutnya. Masih ada bahkan di akhir Oktober ini pengulangannya, sehingga aku menghitung ya, aku sih berharapnya gini teman-teman, kalau sudah terjadi, intuisi yang sudah terjadi, biasanya itu akan terputus setelah beberapa hari, 35-40 hari. Tetapi ini kan sesuatu yang artinya dibaca atau intuisinya itu terjadi dengan skala yang tidak sesuai dengan hitungannya. Harusnya tuh besar, tapi ini kecil, sehingga aku masih menakutkan, amit-amit jangan baik, mudah-mudahan tidak, tapi aku masih menakutkan sesuatu yang dengan skala lebih besar daripada yang sekarang. Jadi kejadian serupa tidak harus di Gorontalo atau di lokasi yang sama, tapi kemungkinan dalam arti dengan skala yang lebih besar, dengan pesawat yang lebih besar, ini juga ada. Saya nggak mau menyebutkan warnanya, takutnya teman-teman jadi berpikir kemana-mana. Kemudian saya banyak DM, Mas saya mau pergi tanggal segini di akhir bulan naik pesawat ini, apakah aman? Kalian pasti akan banyak yang DM kayak gitu, karena
kalian merasa penasaran dengan apa yang saya lihat. Tapi intinya saya tidak akan melihat atau menyampaikan warnanya, tetapi saya harap teman-teman untuk lebih hati-hati saja. Ingat, pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Berarti saya nggak boleh bepergian naik pesawat, Mas Tulus, saya nggak melarang itu. Kemungkinannya juga kecil kok. Jadi teman-teman yang masih mau ya silahkan. Tetapi sudah sangat jelas kejadian seperti ini, entah kapal laut, entah kapal udara, entah bahkan kereta api sekalipun, tiba-tiba nyemplung lewat di area persawahan atau di bukit, tiba-tiba di bawahnya ada air, kemudian jatuh terus ada airnya. Ini satu hal yang paling mungkin dan sangat-sangat mungkin kalau dari hitungan angkanya saya. Saya melihat hitungan angkanya ini sangat mungkin terjadi dan kemungkinannya lumayan besar. Itu hasil analisa saya. Sehingga teman-teman aku harap masih harus waspada, tetap hati-hati juga. Kemudian ketika merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang mau dilakukan ya mungkin bisa, artinya ngapa? Artinya tetap harus hati-hati ketika kita sudah memberikan sinyal ya. Badan kita tuh kan kadang-kadang ada yang menjaga kamu, ada yang mengcovery kamu, kemudian memberikan sinyal. Gak usah, mendingan gak usah kalau tidak yakin ya. Intinya tetap harus yakin. Kalau emang sudah yakin, niatnya pergi untuk ibadah buat kerja, ya insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah. Ngapa? Ini juga hal-hal yang artinya masih harus kita waspadai ya teman-teman, sehingga apa ya, titik-titik tertentu di mana terjadinya sebuah musibah itu biasanya ada energi tertentu, dan yang disampaikan Cerondol baru saja lokasinya itu semacam tempat yang ya kayak gitulah. Berarti secara garis besar, jujur ya, kalau dihitung lewat angkanya, kalau ini dilihat lewat angka, secara garis besar ada campur tangan gaib itu tidak ada. Ini betul-betul human error, betul-betul memang kesalahan dari pesawat itu sendiri. Mungkin ada kerusakan, ada sesuatu. Dari angkanya saya tidak melihat ada potensi disengajakah atau maaf ada bunuh diri dan segala macam. Aku tidak melihat ada potensi itu. Bahkan dari gangguan bangsa jin pun aku tidak melihat prakarsa itu di kejadian di Sam Air ini. Aku dari hitungan angka aku tidak melihat itu. Tetapi Cerondol dan juga saya pribadi ketika melihat, kan banyak beredar ya. Teman-teman, aku juga menyarankan ketika kalian menerima berita, harus di-share berita yang sebenarnya, karena ternyata banyak yang di-share ke saya. Ada berita yang katanya Sam Air, ternyata pesawat yang jatuh di Bentaro. Ini juga satu, hati-hati. Kemudian kalau menerima berita entah itu foto korban dan seterusnya, alangkah baiknya tidak di-share karena untuk menjaga perasaan keluarga korban jiwanya. Dan banyak beredar video ketika pesawat itu sudah mulai berbelok, kemudian oleng dan terjatuh. Nah, dari video itu juga dari yang disampaikan Cerondol bahwa memang ada faktor energi yang menarik, tetapi faktor energi tersebut berada di bawah tanah. Berarti mungkin adalah apa ya istilahnya? Apa sih wujudnya kalau kata Cerondol segitiga. Jadi di tanah di bawah tambak itu mungkin mohon maaf, ada sebuah energi yang menarik itu, sehingga secara kalau dihitung lewat angkanya kan nggak ada ya potensinya, tapi secara pandangan saya, secara mata batin, terus juga yang disampaikan Cerondol, memang saya melihat ada potensi bahwa ada sebuah penarikan yang dilakukan di tempat tersebut. Sebenarnya tempat itu juga tidak buruk-buruk banget, tidak jelek sekali, ada berkat di tempat itu yang artinya mungkin akan coba untuk kan memang jadi tambak ya teman-teman, berarti memang diberkati sama Allah, diberkati sama Tuhan, jadi rezeki buat masyarakat sekitar, jadi tambak dan seterusnya buat ikan, udang dan seterusnya. Aku nggak tahu tambak apa, tapi Condol menyampaikan kalau tempat ini tuh mau rejo itu apa ya artinya ya? Mau makmur. Secara garis besar tempat ini akan terkenal, akan makmur, tetapi caranya dengan cara yang seperti ini. Jadi dikatakan bahwa kecelakaan pesawat Sam Air ini menjadi tumbal untuk tempat itu juga tidak tepat, tetapi ada energi yang memang sedang menetralkan tempat itu untuk sesuatu yang baik,
Saya nggak tahu apakah memang sedang ada ritual atau sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau di tempat itu sedang dilakukan penetralan atau pembersihan, pemurnian dan seterusnya kemudian menarik energi dari si pesawat itu I don't know tapi ada semacam itu. Tetapi sebenarnya secara garis besar energi tersebut adalah energi yang baik karena akan membuat kalau bahasanya Curondol itu ngerejake atau mau meramaikan, memakmurkan tempat itu. Oke, ini jadi musibah bagi Sam Air sendiri, tapi mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Amin apa yang disampaikan Cerondol, tempat ini akan jadi lebih subur, tempatnya akan jadi lebih menghasilkan, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya kita aminkan selama manfaatnya atau hikmahnya tadi adalah sesuatu yang baik. Jadi hal terbesar yang saya sanksikan dari kejadian jatuhnya Sam Air adalah masih dengan kejadian yang sama, pesawat dengan skala yang cukup besar bahkan atau kendaraan-kendaraan lain, bahkan pandangan saya di sini kereta api pun bisa jatuh atau bisa anjlok atau bisa kecelakaan, tetapi yang berdekatan dengan air. Kendaraan jatuh ke sini, terus kemudian kendaraan darat. Jadi bukan hanya pesawat ya, tetapi kendaraan-kendaraannya atau kecelakaan-kecelakaan ini yang terjadi ketika di hari yang ada airnya. Contohnya jam 12 ke bawah sampai jam 9 pagi. Itu pagi. Maksud saya hitungannya malam tuh basah ya. Atau ketika hujan atau terjadi di laut atau di atas air. Itu hal yang terkuat yang saya baca. Itu hal terkuat yang saya lihat. Sehingga ini hanya membaca angka teman-teman. Jadi nggak perlu serius, nggak perlu ngerasa kalian aku nggak boleh gini, aku takut mau gini, nggak usah. Pasrahkan hidup kalian sama Allah. Nggak perlu kamu meninggal naik pesawat, kamu tidur kamu nggak bangun lagi juga, itu banyak orang yang seperti itu. Tiba-tiba kamu tidur terkena serangan jantung, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba kamu meninggal, itu juga banyak kejadian seperti itu. Jadi nggak perlu takut mati selama tujuan kamu adalah emang tujuan yang baik. Saya mau ke orang tua saya naik pesawat, silaturahmi, tujuannya baik. Saya mau kerja, ngasih makan anak istri saya, mau ibadah tujuan baik, nggak perlu takut. Wes, la haula wala quwata illa billah saja. Semangat, tujuannya baik, insya Allah semuanya baik, berkeyakinan. Perlu kalian tahu, sebenarnya pesawat itu adalah kendaraan teraman dengan resiko kecelakaan terkecil. Ya, daripada kendaraan-kendaraan lain yang ada di Indonesia, alat transportasi lain. Pesawat itu satu-satunya yang paling aman di dunia, bahkan terkait dengan kecelakaan. Sangat jarang, cuma memang ketika terjadi amit-amit dengan skala yang besar, sehingga yaitu mudah-mudahan sekali lagi intuisi jeleknya nggak terjadi, yang baiknya tadi hikmahnya kalau kata Curandol tempat tersebut mau makmur, mau rejo, mau ramai, mau terkenal, mau bisa dimanfaatkan lebih subur dan seterusnya, kita aminkan ya. Itu hasil Mas T membaca intuisi di balik kejadian Sam Air. Aku harap masih coba dilakukan penyelidikan dah untuk wilayah itu, apakah memang ada sesuatu, ada energi tertentu, silahkan cari tahu. Mungkin nanti dari pihak berwenang bisa cari tahu bahwa memang mungkin ada sesuatu kah, ada horor-horornya kah tempat itu, tapi saya nggak bisa menyampaikan terlalu jauh, saya takut nyinggung, tapi intinya memang ada sesuatu yang membayangi itu. Kalau dari angka kita nggak bisa lihat, nggak nyata, nggak kelihatan, tapi di sisi lain saya juga bisa melihat itu ya. Semoga manfaat teman-teman. Ayo, wah alhamdulillah ya Allah. Doain Mas Teh sehat yo rek. Kamis, Jumat. Kegiatannya lumayan padat ya. Allahu Akbar tuh. Aku minum paracetamol guys. Tapi dengan kadar dengan miligramnya yang lumayan, ini yang aku minum yang 650. Biasanya kan aku cuma 250 500 mg gitu paling, ini 650 yang forte yang aku minum. Saking aku udah ayolah sembuh lah, aku nggak produktif. Aku tuh paling nggak bisa kalau ngelungkrek gitu loh, Re. Tapi kegiatanku nggak aku kerjakan, aku nggak bisa kayak gitu. Rasanya itu ya aku yatim piatu, aku kalau nggak kerja aku nggak makan, kalau nggak kerja aku nggak bisa bayar kontrakan. Jadi gimana caranya? Harus ada kegiatan. Ya, boleh sakit, tapi kalau sudah selesai kegiatan, jadi aku lawan sendiri ya. Di rumah kalian semua harus sehat, harus semangat, tetap positive thinking, tetap harus apapun yang kalian hadapi sekarang, tetap harus semangat. Intinya tetap jaga kesehatan tuh. Kue ngapain dok? Ngapa kamu? Aduh si Trondol ya Allah.
Serondoling apa ya kalau dibilang ngentut nggak ngentut tapi kayak ngeluarin energi tapi bikin aku langsung nyut gitu siniku nih. Engko apa citi ya? Oke. Tak opai nganu roti. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Semoga manfaat yang masih sampaikan hari ini tetap harus semangat apapun yang terjadi. Apapun yang kalian simak, mudah-mudahan bisa kalian sharing, kalian ambil. Yang suka silakan tonton, tidak suka silakan di skip. Kalau ada iklan, kalau kalian setuju membantu Mas Tulus, silakan jangan skip. Mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video ya, oke? Semoga manfaat apa yang masih sampaikan. Kalau masih terkesan gurih atau keminter atau sok tahu, Mas Teh minta maaf, nggak ada tujuan di situ ya, oke? Jangan lupa jadi manfaat untuk orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sekarang sedang sakit, pokoknya harus sembuh, harus semangat. Saya doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Ketemu dengan obatnya yang jodoh, yang mengangkat sakitnya. Amin ya Allah. Yang sedang seret semoga lancar lagi rezekinya. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya momongan, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya. Amin ya Allah. Semoga segera Allah kabul aja teman-teman yang nonton video ini. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha, saya doakan semoga lancar usahanya. Semoga laris manis buat yang dagang. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya videonya selesai. Aku tadi maksa diriku ini, ayo dong Tulus, ayo aku ngoceh sama diriku sendiri. Ayo Tulus, pokoknya nggak boleh sakit, pokoknya harus semangat. Apalagi dapat kiriman baju dari Mbak Agnes. Tambah semangat tapi ya harus semangat, gimana caranya? Ya semangatnya tadi ada tanda kutipnya, tapi yo wes kita pasrahkan sama Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin akan tayang di malam hari ya. Jadi selamat istirahat buat yang sedang istirahat. Selamat tidur, semoga mimpi indah ya. Mas Teh pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah, jangan mimpiin Mas Teh lo yo. Pede. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.